Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sudaryo Prihatinoto dengan NIM 12050113307. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video singkat tentang CPU OS Simulator pada praktikum 2, di mana tujuan pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh yang terhormat Bu Siti Ramadhani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Maksudnya ke dalam praktikumnya. Baik, di sini sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang CPU OS Simulator dan praktikum 1. Nah, ini adalah merupakan video lanjutannya. Di mana di sini kita pada praktikum ini diberikan soal. Di mana soalnya itu kita harus menjalankan kode yang ada di samping ini, kode perintah dengan menggunakan treat dan astreat, yang dimana kode perintah ini akan kita compile terlebih dahulu. Lalu kita menampilkan input dan output dengan stay on top dengan algoritma round robin 3 ticks, yang mana kecepatannya maksimum. Dan tugas kita di sini kita diharuskan untuk mengamati bagaimana proses tersebut berjalan. Baik, di sini mungkin langsung saja kita masuk ke dalam prakteknya. Di sini kita masuk ke dalam CPU OS Simulator. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah seperti yang ada di soal, kita jalankan kode yang ada di samping ini pada menu compile. Nah, jadi di sini kita masuk terlebih dahulu ke menu compiler. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengopikan ataupun memasukkan data atau program yang ada di sini, yang di samping ini. Nah, karena di sini saya sudah mengopikannya di dalam Notepad, mungkin di sini langsung saja saya copy semuanya dan saya kopikan ke dalam compiler. Nah, setelah kita masukkan ke dalam compiler, selanjutnya di sini kita akan mengcompile kode program ini. Di mana di sini sebelumnya kita menggunakan astreat dan nanti untuk yang keduanya kita tidak menggunakan astreat. Nah, di sini kita compile terlebih dahulu. Nah, setelah kita compile, maka setelah proses selesai kita dapat mengload memori. Nah, di mana ketika kita berhasil mengload memori, maka langkah selanjutnya kita pergi ke dalam input dan output. Lalu di sini ada namanya itu menu stay on top. Lalu kita centang. Yang mana ini berfungsi untuk menampilkan output ini. Jadi dia selalu tampil. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam menu Virtual OS. Nah, setelah masuk ke dalam menu Virtual OS, lalu lihatlah bagian program list. Nah, di sini sudah terdapat treat test 1, yang mana program list ini didapatkan oleh kode program yang kita jalankan tadi. Lalu selanjutnya kita dapat meng-create new process, dan dia masuk ke dalam menu proses yang ready. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan round robin 3 ticks. Mungkin sini kita clear saja terlebih dahulu. Lalu di sini kita menggunakan round robin 3 ticks. Nah, setelah itu ini ya kita fast. Lalu ini kita tambahkan. Sama saja ya. Nah, setelah itu kita pilih bagian menu View Process List. Nah, karena di sini kita sudah memaksimalkan kecepatannya, maka langkah selanjutnya kita bisa memulai kode program. Maka kita amatilah bagaimana tampilannya. Nah, ketika kita menggunakan astreat, maka kode program yang berjalan seperti ini. Yang mana dia itu di sini ditampilkan program running dan ready-nya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan ketika tidak menggunakan astreat.
Di sini mungkin kita lihat, biarkan saja sampai dia selesai. Di sini dia kode ini akan berhenti ketika menyentuh angka 20. Nah, setelah berhenti, maka setelah 20 maka dia berhenti. Nah, ini merupakan proses menggunakan Astrid. Nah, bagaimana jika kita tidak menggunakan Astrid? Maka di sini kita coba aja. Kita masuk ke menu compiler. Lalu di sini Astrid-nya bisa kita hapus. Nah, setelah kita hapus, maka di sini kita akan mengcompile lagi. Setelah dikompil, kita akan load ke dalam memori lagi. Setelah berhasil, kita pergi ke dalam Virtual OS. Nah, setelah dia sudah masuk, maka di sini kita create new process. Jangan lupa kita di sini menggunakan round robin dengan 3 ticks. Nah, di sini kita clear aja. Lalu kita masukkan lagi prosesnya. Nah, setelah masuk, maka selanjutnya seperti tadi. Jangan lupa kita tampilin input-outputnya selalu stay on top. Lalu di sini fast, lalu kita start. Nah, kita lihat bagian view process list. Nah, beginilah perbedaannya ketika kita menggunakan Astrid dan non-Astrid. Nah, dimana ketika kita menggunakan Astrid, maka pada proses list akan ditampilkan prosesnya, mana proses yang ready dan yang tidak ready. Dan di sini thread-nya itu berjalan, dia akan berjalan thread 1, thread 2, thread 1, thread 2 gitu. Jadi dia kayak bergantian gitu. Nah, sementara kalau tidak menggunakan Astrid, di sini dia akan berjalan sesuai prosesnya terlebih dahulu. Contohnya, di sini ada 2 thread, maka dikerjakanlah thread 1 terlebih dahulu. Ketika thread 1 sudah selesai, baru thread 2 dikerjakan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya lupa membentikannya. Sini kita close saja. Dan sini kita clear. Sini juga kita close. Dan ini jangan lupa di stopkan. Nah, setelah itu kita bisa meng-close. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam latihan yang kedua. Sama saja, kan, tetapi di sini kita menggunakan kode perintah yang berbeda. Oke, langsung saja seperti tadi, karena saya sudah mengcopy di dalam notepad. Di sini kita copy saja. Lalu kita masukkan ke dalam menu compile. Nah, di sini kita menggunakan Astrid lagi. Lalu kita compile lagi. Dimana di sini kita akan mengamati kode programnya juga. Seperti tadi. Setelah berhasil, maka masuk ke dalam Virtual OS. Maka di sini gunakan round robin 3 ticks. Lalu masukkanlah program ini. Kita buat create new process. Kita clear dulu. Lalu selanjutnya, sini kita remove. Kita masukkan yang baru. Nah, setelah itu kita start. Ada yang lupa, input outputnya jangan lupa kita stay on top. Udah.
masuk ke dalam virtual OS lagi, baru di sini kita start. Lalu lihatlah bagian view process list dan juga konsolnya. Nah, di sini program selesai. Hampir sama seperti tadi, maka di sini dia ditampilkan dulu proses listnya ketika selesai. Maksud saya maksudnya menampilkan proses list mana yang ready, mana yang berjalan gitu. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita tidak menggunakan Astrid? Lalu kita compare lagi. Setelah selesai, kita load ke dalam memori. Lalu kita masuk ke dalam virtual OS dan masukkan create yang kedua ini. Dengan kita namai treat test versi 2. Lalu di sini kita start dan kita lihat view process listnya. Nah, seperti biasa di sini dia tidak ditampilkan proses mana yang ready dan mana yang tidak ready. Nah, dan untuk kedua kecepatan ini akan lebih cepat jika kita tidak menggunakan Astrid. Kenapa begitu? Karena ketika kita tidak menggunakan Astrid, maka program akan menjalankan satu proses terlebih dahulu sampai selesai. Sementara jika menggunakan Astrid, maka dia ketika ada dua kayak seperti tadi, kayak treat 1, treat 2, maka dikerjainnya itu selang-seling gitu. Ketika dikerjain treat 1, treat 2, treat 1, treat 2, treat 1, treat 2, seperti itu. Sementara jika tidak menggunakan Astrid, maka dia dikerjain langsung gitu. Jadi ketika ada 2 treat, maka treat pertama diselesain sampai selesai, baru treat 2 dilakuin. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja. Sampai sini pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.